Kita akan baca hadisnya dulu ya sebelum kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika suatu hari ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alaihi al-atashu, sementara berjalan laki-laki itu merasa haus, merasa sangat kehausan. Ishtadda alaihi al-atashu fawajada bi'ran, dan alhamdulillah orang itu melihat dan mendapatkan sumur. Fanazala fiha, maka dia turun ke sumur tersebut. Wasyariba, dan minum dari air yang terdapat dalam sumur tersebut. Summa kharaja, kemudian setelah dia keluar dari sumur, naik ke atas, faida kalbun yalhasu, tiba-tiba dia melihat ternyata ada anjing yang yalhasu, yang menjulurkan lidahnya, mengeluarkan lidahnya. Yalhasu yakulus sara, anjing itu memakan as-sara, tanah yang basah. Minal atash, karena hausnya. Jadi karena hausnya tidak dapat air, maka tanah yang agak basah yang mengandung air itu yang dijilat-jilat atau dimakannya. Faqala rajulu, maka laki-laki ini ketika melihat ada anjing yang seperti itu, dia berkata dalam hatinya, laqad balagha hadzal kalba, anjing ini sudah merasakan minal atashi, rasa haus, mislul ladzi kana balagha bi, sebagaimana yang sempat tadi saya rasakan. Fanazala al-bi'ra, maka orang itu kembali lagi turun ke sumur tadi. Famala'a khuffahu, dia memenuhi, dia mengisi khufnya, terompahnya atau sepatunya. Summa amsakahu bifihi, dan dia menggigit terompah tersebut, sepatu tersebut dengan mulutnya. Fasaqa al-kalba, hingga dia berhasil naik di atas daratan atau naik di atas, kemudian dia bisa memberikan minum kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Fa ghafara lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Qalu, para sahabat yang mendengarkan cerita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, apakah kami ini dapat pahala kalau kami berbuat baik kepada hewan-hewan, kepada binatang-binatang? Faqal, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, fi kulli zati kabidin ratbah ajrun, pada kebaikan terhadap setiap yang hatinya masih basah. Zati kabidin ratbah, artinya yang masih hidup, ya, makhluk hidup. Setiap kebaikan yang dilakukan kepada makhluk hidup, ajrun, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz yang kita bacakan tadi sesuai dengan teks yang ada dalam Sahih Bukhari.
Hadirin sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dalam hadis kita ini. Terkait dengan judulnya, Rahmatun Nas wal Bahaim. Rasa sayang atau bersikap sayang, perhatian kepada manusia dan hewan-hewan ternak atau hewan-hewan secara umum. Ini adalah bagian dari ajaran Islam. Ya, bahkan di antara kekhususan dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi yang paling terakhir, yaitu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi kita SAW, risalah beliau beda dengan risalah nabi-nabi yang terdahulu. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, risalahnya itu khusus pada kaumnya yang ada di sekitarnya dan juga yang ada di zamannya. Tidak berlaku secara universal, tidak berlaku kepada seluruh dunia dan sepanjang zaman, tapi khusus saat nabi-nabi tersebut hidup waktu itu dan masing-masing di wilayahnya, di kaumnya. Karena kadang mereka diutus bersamaan dengan sebagian nabi dan rasul di tempat-tempat yang lain. Adapun nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diutus, tidak ada lagi nabi dan rasul saat itu kecuali beliau. Dan karena beliau manusia yang umurnya terbatas, maka syariat beliau itu berlaku sepanjang zaman hingga hari kiamat, karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Saba di ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia, ya, semua manusia, bukan cuma untuk kaumnya. Makanya kalau kita baca Nabi Isa umpamanya, Nabi Musa dan yang lainnya selalu bilang, "Ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku." Karena mereka diutus khusus untuk kaumnya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seruan beliau untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah engkau diutus, kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Itu terkait dengan pengutusan beliau untuk semua manusia. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, ayat yang sangat terkenal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semua alam. Dan yang dimaksudkan semua alam adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat ini terasa menjadi rahmat dan bermanfaat untuk seluruh alam. Oleh karenanya, kenapa para dai-dai, kenapa para penuntut-penuntut ilmu itu disayangi oleh seluruh alam? Kenapa kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya para malaikat, ya, dan hewan-hewan atau semut-semut yang ada di liangnya, an-namlah fi juhriha wal hutu fil bahr, dan ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair, senantiasa bersalawat mendoakan kepada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga orang yang mempelajari kebaikan. Kenapa semua makhluk bersalawat dan mendoakan mereka-mereka itu? Karena kata ulama kita, ajaran Islam ini yang diajarkan, yang kita ajarkan, yang kita sebarluaskan, terasa rahmatnya, terasa manfaatnya kepada semua, termasuk hewan-hewan. Maka ikan-ikan semua berterima kasih kepada orang yang menyebarkan ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan bagaimana kita sayang kepada ikan-ikan, sayang kepada apa saja di hewan itu, dan juga semut-semut yang ada di liangnya dan seterusnya.